penyewan kembali. Sebelum kami membacakan, kami ingin menyampaikan kepada Majelis Hakim yang mulia Ketua Majelis bahwa kami pemohon TNI Saka Tatal telah mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Korban Saksi LPSK. Dan kemudian mulai hari ini Saka Tatal dipantau oleh LPSK dalam pendampingannya juga. Mungkin ada dari LPSK hadir di sini untuk berdiri, Bu. Ya, ini mereka kami perkenalkan yang menjelaskan. Ya, ada surat mengenai surat tugas. Silakan Ibu ke depan. Di depan. Sudah masuk. Beliau ini kami perkenalkan. 7 orang ya? Nemtek? Mana? Ibu dengan Ibu Sri ya? In progress. Untuk Aibda Mufaris, Muhammad Muharoji, dan Arya Alay Permana, mana ininya? Ininya mana? Lama ya? Mungkin lagi makan siang. Sambil kita lanjutkan ya, sambil menunggu. Jadi di sini kami sudah membaca mengenai surat tugas dari LPSK untuk pemohon Tatal Saka Tatal ya.
Kami sudah menerima suratnya. Silahkan kalau saudara mau memantau persidangan, silahkan. Tapi saudara tetap berada di bangku pengunjung, ya. Gitu ya. Nanti misalnya kalau sudah ada, silahkan diajukan. Sudah ada. Muhammad Muharoji. Ini belum dikopi? Sudah ada kopiannya? Ini? Fotokopinya? Sudah belum? Nanti dikopi ya untuk lampiran di belakang surat tugas. Silakan. Nanti di kopi, ya, kopinya nanti kita akan kembali ke sini untuk lampiran di belakang untuk melengkapi. Di sini ada tulisan mengenai melaksanakan kegiatan pemberian layanan perlindungan berupa melakukan koordinasi dengan tim kuasa hukum dan terlindung terkait dengan perlindungan yang diberikan. Jadi silahkan ya, tapi di luar dari persidangan, gitu ya, bukan di dalam persidangan. Di dalam persidangan hanya sebagai pengunjung sidang. Ya. Siap, Yang Mulia. Silahkan dilanjutkan. Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, Ketua Majelis yang kami muliakan, perihal penambahan memori peninjauan kembali Putusan Mahkamah Agung Indonesia 2607K/P/Sus 2016 junto Putusan nomor 50 Pitsus Anak 2016 PT Bandung junto Putusan nomor 16 Pitsus Anak 2016 PN Cirebon atas nama Saka Tatal bin Bagja. Dengan hormat, perkenankanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini, Dr. Haji Muhammad Farhat Abbas, SHMH, Krisnamurti, SHMH, Titin Prialianti, SHMH, Dr. Fahmi, SHMH, Dr. Tajudin Rahman, SHMH, Riswanto, SHMH, Novi Ratnajwita, SHMH, Muhammad Rizaldi Hendriawan, SH, Khairuddin ST, SHMH, Mila Karmila, SHMH, Hendra Dinata, SHMH, Mary Alita, SHM, Edwin Patogi Pasaribu, SHMH, Yasin SH, Agus Prayoga, SH, RD Dadan Mariana, SHMPC, Imas Hairiah Primasari, SHMH, Nasrun Hipan, SHMH, Siprus Tatali, SHMH, Marlina SH, Aloy Perdinan SH, Ahmad Rizky Rabani Kakban, SH, Gabriel Chandra SH. Keseluruhnya merupakan advokat magang, konsultan hukum Farhat Abbas dan rekan, konsultan hukum Krisnamurti Law and Partner, konsultan hukum Titin Prialianti SHMH dan rekan. Beralamat Jalan Demokrasi nomor 11A Jakarta Selatan. Sehubungan dengan adanya permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh anak Saka Tatal tertanggal 8 Juli 2024 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2607 2016 1 Agustus 2017 jungto putusan Pengadilan Tinggi 50 Pidana Khusus Anak 2016 Pengadilan Tinggi Bandung pada tanggal 2 November 2016 jungto putusan Pengadilan Negeri 16 Pitsus Anak 2016 Pengadilan Negeri Cirebon 10 Oktober 2016 bahwa memori peninjauan kembali ini merupakan bagian satu kesatuan dengan memori peninjauan kembali
yang telah diajukan tanggal 8 Juli 2024 yang tidak dipisahkan. Adapun tambahan memori peninjauan kembali menambah terkait novum bukti baru dan alasan kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata dalam memutus dan mengadili yang diuraikan di bawah ini. Penambahan penjelasan novum. 1. Tambahan penjelasan tentang kecelakaan lalu lintas yang berkaitan dengan novum gambar 15 perolehan novum 1 sampai dengan 4 diketahui oleh saudari Selis pada bulan Mei 2024. Polisi yang berada di TKP flyover Tahun ketika peristiwa 27 Agustus 2016 menyimpulkan peristiwa tersebut adalah kecelakaan tunggal. Dalam keterangannya, Muhammad Rizky Rudiana dan Pina ditemukan dalam keadaan tergeletak di jalan layang flyover Jalan Pangeran Cakrabuana, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Muhammad Rizky Rudiana dalam kondisi sudah tidak bernyawa, telinga kanan mengeluarkan darah, tangan kanan dan kaki patah, pipi kanan lebam, sementara Pina didapati masih hidup dengan luka-luka kaki kanan patah. Keduanya dibawa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Mereka menyatakan motor milik Muhammad Rizky Rudiana terdapat goresan bodi kanan berukuran 20 sampai 30 cm. Spekbornya pecah. Sepeda motor korban mengalami rusak di bagian kap depan kanan dan stang motor bengkok. Ada bekas men di ban depan bagian besi. Setelah kanan dan goresan aspal sepanjang 1,5 meter, tidak ada pecahan helm maupun bagian dari sepeda motor dan bekas rem. Selanjutnya di marka yang tingginya 20 cm terdapat cat warna hijau yang menempel. Terdapat bekas darah pada satu titik, lainnya hanya berupa tetesan di arah sumber. Ketiga, polisi lalu lintas juga menemukan potongan daging di baut tiang PJU penerangan jalan umum yang masih basah. Ada noda darah dan goresan di jalan. Diperkirakan para korban dari tiang JPU basah, ada noda darah dari goresan jalan. Diperkirakan para korban dari tiang JPU terpelanting sejauh 3 meter. Saksi topik halaman 51 putusan nomor 4 pidana 2017 PN Cirebon. Atas identifikasi TKP tersebut, polisi menyimpulkan bahwa peristiwa yang terjadi adalah kecelakaan lalu lintas. Novum pada keterangan saksi Muhyiddin pada halaman 48 sampai dengan 50. Putusan nomor 4 pidana B 20/2017 PN Cirebon. Topik 50 sampai dengan 52. 4 pit B 2017 PN Cirebon. Yudo Prasetyo halaman 68 69. 4 pit B 2017 PN Cirebon. Dr. Ida Silvia yang melakukan visum terhadap anak korban Pina menerangkan dengan konsultasi mediko-legal Dr. Andri Nur Rahman SP. Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda trauma tumpul berupa luka terbuka pada pelipis kanan dan tungkai bawah kanan. Luka memar pada kepala bagian kiri dan dagu, patah tulang kering kanan serta pendarahan aktif pada kedua lubang hidung. Kedua lubang telinga dan mulut ditemukan pendarahan aktif dari lubang kemaluan berwarna merah. Segar encer tanpa disertai gumpalan jaringan. Halaman 135 putusan nomor 4 pidana B 2017 PN Cirebon. C. Saksi Dr. Rahma Tiara Anita halaman 59 sampai dengan 62. Putusan nomor 4 PIT B 2017 PN Cirebon yang menerangkan anak korban Muhammad Rizky Rudiana bahwa sudah terjadi kaku mayat terdapat pada lengan tungkai yang belum lengkap, mudah dilawan, lebam mayat terdapat pada panggung warna merah keunguan, hilang dengan penekanan, kulit perut kanan bawah belum tampak biru kehidauan, seorang laki-laki warna kulit sawo matang, gizi cukup, panjang badan 180 cm. Bawah pada dada kanan 15 cm dari garis tengah,
19 cm dari bagian pucuk bahu terdapat 2 buah luka lecet ukuran 2 kali 0,5 cm dan 1 kali 0,5 cm. Warna kemerahan, teraba derik tulang pada tulang lengan atas kanan. Teraba derik tulang pada tulang hasta dan pengumpil kanan. Bawah pada lengan bawah kanan 15 cm siku kanan, 1 cm garis dari garis tengah belakang ke arah luar. Terdapat sekumpulan luka lecet luas 7 kali 6 cm, ukuran terbesar 5 kali 2 cm, ukuran terkecil 0,5 kali 0,5 cm. Warna kemerahan, bahwa pada punggung tangan kanan 4 cm dari pergelangan tangan. Pada garis tengah belakang terdapat luka terbuka ukuran 3,5 kali 1 cm. Kedalaman 1,5 cm. Dasar otot tepi tidak rata. Sudut tumpul terdapat jembatan jaringan warna merah. Bahwa pada punggung tangan kanan 3 cm dari pergelangan tangan, 2 cm dari garis tengah belakang. Pada lengan atas kiri 6 cm dari puncak bahu, 13 cm dari garis tengah belakang ke arah luar. Terdapat luka lecet ukuran 28 kali 5 cm warna kemerahan. D. Ahli Dr. Andri Nur Rahman, halaman 17 putusan nomor 4 pidana B 2017 PNCBN, menerangkan bahwa korban yang mengalami luka lantas jalan aspal mulus maka akan mengalami trauma tumpul. Keterangan polisi pada huruf A menerangkan Muhammad Rizky Rudiana Pina korban kecelakaan lalu lintas tunggal. Terdapat kesesuaian antara kerusakan motor di sebelah kanan dan luka-luka anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan Pina di sebelah kanan, serta kesimpulan ahli dari Andri Nur Rahman, Dr. Andri Nur Rahman, yang menyatakan korban yang mengalami laka lantas di jalan aspal mulus maka akan mengalami trauma tumpul. Bahwa keterangan di atas diperkuat dengan fakta tidak adanya bukti CCTV, pesan elektronik, tidak ada kaitan darah korban di badan dan pakaian pelaku lainnya, tidak ada bukti darah korban di alat-alat kekerasan, tidak ada bukti korban pakaian dan atau badan korban kotor tanah yang menempel di rumput, tidak ada bukti sidik jari pelaku di kendaraan Muhammad Rizky Rudiana. Darah hanya terlihat banyak di TKP flyover Talun, tempat kedua korban ditemukan, rujuk halaman dan putusan perkara. Tidak ada bukti yang ditemukan pada TKP utama di lahan kosong belakang showroom. Tidak ada darah korban. 1. Tidak ada jejak ban motor. Kesimpulan kematian Muhammad Rizky Rudiana dan Pina dikarenakan kecelakaan lalu lintas tunggal. 2. Tambahan penjelasan Nupum 6 Liga Akbar. Nupum ini diketahui oleh saudara Selis pada bulan Juni 2024 bahwa penjelasan Nupum tambahan 6 video Liga Akbar tersebut dan keterangan Dede Riswanto pada putusan nomor 16 Sus Anak 2016 Cirebon yang keterangannya dibacakan menerangkan: A. Bahwa ia melihat motor yang dikendarai Muhammad Rizky Rudiana dan Pina dikejar oleh 4 motor yang dikendarai oleh 4 orang. Kemudian Dede melihat dan mengejar, berusaha memukul Muhammad Rizky Rudiana dengan balok bambu. Namun dalam perbincangan dengan Dedi Mulyadi, dengan Pradi, dengan bukti di YouTube yang memberikan keterangan baru bahwa keterangannya dalam penyidikan ketika itu diarahkan oleh Rudiana, sehingga peristiwa yang diceritakan dalam penyidikan itu adalah tidak benar. Kesimpulan dari tambahan penjelasan Nopum ke-6 adalah keterangan baru Liga Akbar dan Dede Riswanto itu membuat fakta persidangan tentang peristiwa pengejaran pelaku yang berakhir dengan tewasnya Muhammad Rizky Rudiana dan Pina menjadi tidak benar, sehingga peristiwa sebagaimana yang dituduhkan itu tidak benar dan tidak pernah ada. Dilanjutkan sama Krisnamurti. Dilanjutkan yang mulia. 3. Nopum ke-9
anak Sakatatal adalah korban pemaksaan keterangan penyiksaan. Novum ini diketahui oleh saudara Selis pada bulan Juni 2024. Novum ini menerangkan anak Sakatatal di acara Rakyat Bersuara di iNews TV pada 11 Juni 2024 menyatakan ia mengalami penyiksaan baik di Polres Cirebon maupun di Polda Jabar. B. Keterangan tentang penyiksaan ini sudah anak Sakatatal ungkap dalam persidangan putusan nomor 16 pidana sus anak PN Cirebon. Keterangan soal penyiksaan ini juga disampaikan oleh Aldi dalam perbincangan dengan Uya Kuya. Aldi salah satu dari 8 orang yang ditangkap oleh Rudiana pada 31 Agustus 2016. Namun kemudian dibebaskan. Bercerita kepada Uya Kuya bahwa dirinya dan 7 orang lainnya mengalami penyiksaan selama interogasi oleh Rudiana dan tim. Kesimpulan novum ke-9 adalah prinsipnya hakim harus menolak keterangan anak Sakatatal yang diperoleh dari tindakan penyiksaan. 4. Novum ke-10, penghapusan 2 DPO oleh Polda Jawa Barat. Dihapusnya DPO artinya perbuatan pasal 340 KUHP tidak pernah ada. Novum ini diketahui oleh saudara Selis pada bulan Mei 2024. Bahwa bukti tersebut menerangkan terkait penghapusan 2 orang daftar pencarian orang, yaitu saudara Andi dan saudara Dani, yang dinyatakan fiktif oleh Polda Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan 8 orang terpidana berdasarkan putusan nomor 3 pidana B 2017 PN Cirebon dan putusan nomor 4 pidana B 2017 PN Cirebon menerangkan bahwa pada putusan nomor 16 pidana sus anak 2016 PN Cirebon, nomor 3 pidana B 2017 PN Cirebon dan nomor 4 pidana B 2017 PN Cirebon, unsur perencanaan ada pada Dani DPO. Dani yang telah merencanakan sejak 17 Agustus 2016 dengan cara Dani menyebarkan SMS pesan pendek kepada Sudirman. Lihat halaman 85 putusan nomor 16 halaman 123 nomor 3 pidana B 2017 PN Cirebon dan halaman 106 nomor 4 pidana B 2017 PN Cirebon. B. Bahwa putusan nomor 16 pidana sus anak 2016 PN Cirebon, nomor 3 pidana B 2017 PN Cirebon dan nomor 4 B 2017 PN Cirebon terkait dengan motif mens rea ada pada Dani, Andi dan Peggy ketika pelaku yang dinyatakan DPO. C. Bahwa pada urusan nomor 16 pidana sus anak 2016 PN Cirebon, mens rea, motif dan tindak pidana ini dimiliki oleh Peggy. Peggy suka dengan Vina yang disenangi Egy, sedangkan Vina adalah teman dekat anaknya, sehingga Vina menolak cintanya saudara Egy dan Peggy alias Perong tersebut. Saksi Rudiana halaman 36 putusan nomor 16 pidana sus anak 2016 PN Cirebon. Dan dendam terhadap geng motor XTC dan cinta saudara Dani yang ditolak oleh anak korban Vina tidak lain adalah teman dekat anak korban Muhammad Rizky Rusdiani. Halaman 75 putusan nomor 16 pidana sus 2016 PN Cirebon. D. Bahwa pada putusan nomor 4 pidana B 2017 PN Cirebon di halaman 8, motif ada pada Andi menyampaikan ada masalah dengan geng XTC dan meminta bantuan kepada geng motor Monraker untuk mencari kelompok geng motor XTC. Kesimpulan dengan 2 orang daftar pencarian DPO dan dibatalkannya penetapan tersangka Peggy Setiawan dan putusan nomor 10 pidana pra 2004 PN Bandung unsur subjektif rencana dan motif tindak pidana pembunuhan berencana pasal 340 jungto pasal 338 KUHP tidak terpenuhi karena unsur perencanaan menghilangkannya nyawa pembunuhan terletak pada 3 orang daftar pencarian
pencarian orang yang fiktif Andi, Dani, Peggy alias Peron. 2. Alasan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata hakim dalam memutuskan dan mengadili perkara aku. A. Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap anak Sakatatal bin Bagja yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku non prosedural. 1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat ditemukan anak korban Muhammad Rizky Rusdiana dan Pina telah terjadi kecelakaan lalu lintas di tempat kejadian peristiwa TKP Flyover Talon Kota Cirebon yang diumumkan oleh Polsek Talon karena kecelakaan tunggal lalu lintas. Namun peristiwa tersebut berubah menjadi pembunuhan berencana, penganiayaan dan pengeroyokan setelah Ibtu Rudiana mencurigai dan melihat kondisi korban anak Muhammad Rizky Rusdiana terjadi kejanggalan pada kondisi sepeda motor, tidak terjadi kerusakan, motor hanya lecet saja. Dan menurut versi Ibtu Rudiana, melihat kondisi tubuh anaknya Muhammad Rizky Rudiana di rumah sakit Gunung Jati terdapat luka tusukan senjata tajam di bagian dada anaknya. Atas dasar kecurigaan tersebut, untuk itu Ibtu Rudiana menelusuri di tempat kejadian peristiwa TKP di Flyover Talon Kota Cirebon dan bertemu dengan saksi Aib dan Dede Riswanto tertanggal 28 Agustus 2006. 31 Agustus 2016. Saksi Aib dan Dede Riswanto menyampaikan kepada Muhammad Rizky Rusdiana jika anak korban Muhammad Rizky Rusdiana dan Pina pada malam itu pengeroyokan oleh anggota geng motor, dan akhirnya Ibtu Rudiana meminta nomor telepon saksi Aib dan Dede jika ada anggota geng motor tersebut untuk segera menghubunginya. A. Pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, saksi Rudiana membuat laporan polisi di Polres Cirebon dengan nomor laporan LP 953B Romawi 8 2016 JBR Cirebon Kota dengan tidak pidana pengeroyokan atau penganiayaan pasal 170 untuk JO 351, JO 338, JO 285 KUHP. B. Pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, saksi Rudiana diperiksa sebagai pelapor di Polres Cirebon Kota. Pada berita acara pemeriksaan BAP telah menetapkan pelaku sendiri setelah saksi Rudiana melakukan interogasi kepada pelaku 8 orang, yaitu Eko Rahmadani alias Koplak, Supriyanto alias Kastu, Hadi Saputra alias Bolang, Eka Sandi alias Tiwul, Sudirman alias Pai, Rivaldi Aditya Wardana, Saka Jaya. Dilanjutkan yang mulia. Bahwa laporan polisi yang dibuat oleh Ibtu Rudiana adalah tidak lazim karena proses pembuatan laporan polisi dibuat setelah Ibtu Rudiana melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap 8 orang terpidana termasuk anak Sakatatal, serta laporan polisi yang dibuat oleh Ibtu Rudiana menyebutkan terdapat luka adanya bekas senjata tajam, padahal Ibtu Rudiana belum tahu secara pasti penyebab kematian anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina. 2. Bahwa pada hari yang sama, tanggal 31 Agustus 2016, telah terbit surat perintah penyidikan nomor Sidik 232/2016 Restim yang pada intinya surat perintah penyidikan tersebut untuk melakukan tugas penyidikan terhadap pelaku dan barang buktinya telah dijadikan tindak pidana pembunuhan dan pengeroyokan atau penganiayaan atau pemerkosaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 di Jalan Perjuangan, Kampung Situnggang,
Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP dan atau pasal 170 dan atau pasal 285 KUHP, membuat rencana penyelidikan, melaporkan hasil penyelidikan kepada bahwa sebelumnya Polsek Talun tertanggal 28 Agustus telah mengumumkan jika matinya korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina adalah karena kecelakaan tunggal lalu lintas. Namun peristiwa tersebut berubah menjadi pembunuhan dan penganiayaan dan pengeroyokan sejak itu Rudiana melakukan penangkapan tanpa surat penangkapan terlebih dahulu terhadap tersangka termasuk anak Sakatatal bin Bagja dan pengajuan laporan polisi pembunuhan, pengeroyokan, sub penganiayaan dan sub pemerkosaan di Polres Cirebon Kota. 3. Bahwa tindakan kepolisian Resort Cirebon Kota yang tiba-tiba menaikkan ke tahapan penyidikan tanpa melalui tahapan penyelidikan terhadap laporan polisi yang dibuat oleh Ibtu Rudiana telah melanggar ketentuan pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan pasal 102 penyelidik yang mengetahui menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. 2. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat 1 huruf B. Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat 1 dan ayat 2, penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik sedaerah hukum. 4. Bahwa 8 orang tersebut termasuk anak Sakatatal bukan tertangkap tangan, melainkan penangkapan tanpa prosedur yang sesuai. Menurut pasal 1 ayat 19 KUHP, tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh halayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu, yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut serta melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Bahwa tindakan kepolisian Resort Cirebon Kota yang melakukan penyidikan tanpa didahului penyelidikan terlebih dahulu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang oleh pihak kepolisian Resort Cirebon Kota langsung terhadap 8 orang calon tersangka tersebut tidak dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terlebih dahulu, tidak dilakukan undangan klarifikasi untuk dimintai keterangan sebagai saksi, yang langsung terhadap 8 orang tersebut oleh pihak kepolisian Resort Cirebon Kota di tanggal 31 Agustus 2016 menaikkan ke tahap penyidikan tanpa lidik atau penyelidikan tanpa adanya gelar perkara dan bukti permulaan yang cukup. Dilanjutkan Pak. Ya. Bahwa penangkapan terhadap 7 orang terpidana, 8 orang terpidana, termasuk anak Sakatatal yang adalah penangkapan yang tidak didasarkan pada surat perintah penangkapan tertulis oleh Ibtu Rudiana
Untuk itu, proses penangkapannya adalah tidak sah dan proses untuk penetapan tersangkanya juga tidak sah. 7. Bahwa setelah penangkapan prosedur yang benar yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana terhadap anak Sakatatal, selanjutnya anak Sakatatal dilakukan penyiksaan dan dilakukan penahanan yang tidak dipisahkan dengan orang dewasa. Tindakan kepolisian tersebut telah bertentangan dengan ketentuan pasal 30 Undang-Undang UU SPPA yang ditempatkan ruang pelayanan khusus anak. 8. Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana terhadap 8 orang terpidana mengandung konflik kepentingan keluarga, konflik of interest, karena Ibtu Rudiana adalah ayah kandung dari korban Muhammad Rizky Rudiana atau mengandung hubungan kekeluargaan. Karena penangkapannya yang dilakukan tanpa prosedur yang dilakukan dan melanggar ketentuan yang berlaku. 9. Bahwa keharusan adanya pemeriksaan calon tersangka di samping minimum 2 alat bukti minimum yang cukup. Sebelum dilanjutkan, tolong kuasa dari pemohon tidak perlu untuk merekam ya, karena ini sidang sudah live ya. Silahkan lanjutkan. Semata-mata bertujuan memberikan kepastian transparansi dan perlindungan hak-hak asasi seorang agar sebelum ditetapkan tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum 2 alat bukti yang sah yang ditemukan penyidik. 10. Bahwa oleh pihak Kepolisian Resor Cirebon Kota pada perkara anak Sakatatal bin Bagja tidak ditemukan bukti apapun yang menunjukkan anak Sakatatal bin Bagja dalam penyelidikan dilakukan undangan klarifikasi atau panggilan yang dilayangkan oleh pihak Kepolisian Resor Cirebon Kota sebagai calon tersangka, sebagaimana berita acara resume perkara yang tidak ada pemanggulan. Sebelum ditetapkan tersangka oleh Kepolisian Cirebon Kota dan Polda Jawa Barat, maka itu penetapan tersangka terhadap anak Sakatatal bin Bagja tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Dilanjutkan. Izin yang mulia. B. Kehilapan hakim dalam menilai penyebab matinya korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina. 1. Bahwa berdasarkan surat nomor PIR-77-Romawi 9-2016 tanggal 13 September 2016 perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama Muhammad Rizky Rudiana dengan kesimpulan pada mayat laki-laki berusia 16 tahun tampak mayat sudah membusuk. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala berupa tulang atap tengkorak di bagian belakang, patah tulang dasar tengkorak, patah tulang rahang atas, patah tulang rahang bawah yang dapat mengakibatkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa patah tulang pada tulang lengan atas kanan, tulang hasta kanan, dan tulang pengumpil kanan. Luka terbuka pada dahi kiri, mata kaki kanan bagian dalam, dan tungkai bawah kiri. Luka lecet pada mata kiri bagian luar hingga punggung kaki kiri, serta resapan darah pada bagian kulit dada. 2. Bahwa surat nomor PER-76-Romawi 9-2016 Dokpol tanggal 13 September 2016 perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama Vina dengan kesimpulan
pada mayat perempuan berusia sekitar 16 tahun. Tampak mayat sudah membusuk. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala yang ditandai patah tulang atap tengkorak dan tulang rahang bawah, dan trauma tumpul pada paha kanan dan tungkai bawah kanan yang ditandai luka terbuka pada tungkai bawah kanan, patah tulang paha kanan, patah tulang kering kanan yang dapat mengakibatkan kematian. A. Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada pipi kanan, punggung tangan kiri. Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada pipi kanan dan punggung tangan kiri. B. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka pada perut kiri dan paha kiri serta warna kemerahan pada paha kanan. Dilakukan pemeriksaan apus lubang kemaluan dengan hasil temukan sperma pada sediaan apus lubang kemaluan. Alasan kehilapan atau keliruan yang nyata hakim dalam majelis perkara aku: 1. Bahwa Yudek Pakti pada putusan nomor 16/Pit-Sus anak PN Cirebon terdakwa Saka Tatal bin Bagja telah dilakukan pemeriksaan dengan 3 hakim, yaitu Dr. Etik Purwaningsi SHMH sebagai hakim ketua, Suharyati sebagai hakim anggota 1, Ina Herina SHMH hakim anggota 2, bahwa pemeriksaan terdakwa anak Saka Tatal bin Bagja yang pada saat itu berusia 16 tahun telah diperiksa dan diputus dengan 3 orang hakim. Hal ini Yudek Pasi telah salah dalam mengadili perkara anak karena menurut ketentuan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang berbunyi, hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat perkara dengan hakim tunggal. Oleh karena Yudek Pasi salah dalam cara mengadili perkara anak, maka hakim telah keliru dan harus dibebaskan anak Saka Tatal. 2. Bahwa Yudek Pasi dan Yudek Juris telah hilang atau keliru yang nyata dalam menilai penyebab kematian korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina, karena pada hasil pemeriksaan visum et repertum dan hasil otopsi Muhammad Rizky Rudiana dan Vina dengan dihubungkannya dengan pertimbangan hukum Yudek Pasi bertentangan atau tidak bersesuaian dengan hasil visum et repertum korban Muhammad Rusdiana yang dikeluarkan oleh Dr. Rahmat Trianita tertanggal 22 September 2016 dan surat otopsi atas nama korban Muhammad Rizky Rudiana yang dikeluarkan oleh Dr. Andri Nur Rahman dan visum et repertum korban Vina yang dikeluarkan oleh Dr. Ihda Silvia tertanggal 17 Oktober 2016 dan surat otopsi nomor Ver-76 Romawi 9 2016 Dokpol atas nama Vina. 3. Bahwa permintaan visum et repertum atas nama Muhammad Rizky Rudian tertulis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resort Cirebon nomor B/86 Romawi 8 2016 Lantas tertanggal 27 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Iin Daryana SH pangkat Aibtu nomor NRP 64010250. Permintaan visum tersebut dibuat sebelum adanya laporan polisi yang dibuat oleh Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 di Polres Cirebon. Syarat untuk menerbitkan visum et repertum adalah dengan adanya laporan polisi yang mempunyai bukti jika ada peristiwa pidana terhadap korban. Namun, surat permintaan visum et repertum untuk Muhammad Rizky Rudiana diminta oleh penyidik polisian tertanggal 27 Agustus pada saat Polsek Talun telah mengumumkan bahwa korban Rizky Rudiana dan Vina meninggal karena kecelakaan lalu lintas tunggal. 4.
bahwa judek faksi dan judek juris telah hilaf dan keliru dalam menilai fakta hukum pada putusan nomor 4/P.B/PN/CBN Cirebon halaman 71 sampai 78 terkait peristiwa pembunuhan berencana yang dilakukan oleh 8 orang terpidana termasuk dalam peristiwa tersebut ada anak Saka Tatal bin Bagja, bahwa peristiwa pembunuhan berencana di belakang showroom Jalan Perjuangan Kampung Situ Gangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Sambi, Cirebon adalah tidak pernah ada atau rekayasa atau fiktif. Karena pada persidangan tingkat pertama, saksi Yudo, saksi Topik, saksi Sujat yang melakukan olah TKP tempat kejadian peristiwa di Flyover Talun, Cirebon tidak diajukan dan tidak dihadirkan sebagai saksi oleh jaksa penuntut umum di persidangan anak Saka Tatal. Adapun keterangan saksi Yudo, saksi Topik dan saksi Sujat dihadirkan pada sebagai saksi di putusan nomor 3/P.B/PN Cirebon, lihat halaman 68 putusan nomor 4, lihat halaman 50 putusan nomor 4, lihat halaman pada keterangan Suja yang saya lanjutkan, yang pada pokoknya ketiga orang saksi tersebut melakukan pengelolaan TKP di Flyover Talun menerangkan korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina adalah kecelakaan lalu lintas dengan tidak dihadirkannya dan tidak diajukannya 3 orang saksi tersebut pada perkara anak Saka Tatal, maka seolah-olah hakim judek faksi dan judek juris mengabaikan hasil olah TKP. 5. Bahwa sehubungan dengan keberatan atas fakta hukum halaman 71 sampai 78 putusan nomor 4/B/PN Cirebon yang pada pokoknya menerangkan telah ada pembunuhan berencana dan pengeroyokan yang kami uraikan pada poin 9 memori peninjauan kembali tertanggal 8 Juli 2024, maka peristiwa tersebut tidak pidana pembunuhan, sub pengeroyokan, sub penganiayaan, sub pemerkosaan adalah tidak ada karena judek faksi dan judek juris tidak cermat dan tidak teliti atau mengabaikan fakta bahwa peristiwa pembunuhan ini terdapat 2 TKP. TKP pertama di Flyover Talun ketika Muhammad Rizky dijatuhkan. Kedua, di lahan kosong showroom mobil lahan kosong belakang showroom mobil Jalan Perjuangan Kampung Situ Gangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Sambi, Cirebon sebagai tempat utama pembunuhan dan penganiayaan serta pemerkosaan. Kemudian Flyover Talun, Cirebon, tempat korban Muhammad Rizky Rudiana Vina dikembalikan dan diletakkan. Dari kedua tempat kejadian peristiwa TKP tersebut, TKP kedua di belakang showroom Jalan Perjuangan Situ Gangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Sambi, Cirebon, pihak Polsek Talun tidak melakukan olah TKP saat diumumkan Polsek Talun mengumumkan korban matinya karena kecelakaan lalu lintas tunggal. Selain itu, TKP kedua tidak ditemukan bukti bekas darah tercecer di sepanjang antara Jalan Perjuangan menuju Flyover Talun. Tidak ada bukti sidik jari di barang bukti pelaku di motor korban. Berdasarkan hasil tuang TKP di Polsek Talun, darah korban Muhammad Rizky Rudiana ditemukan darah terpusat dan tercecer di sepanjang jalan. B. Bahwa terhadap putusan nomor 16/Pit/Sus Anak/PN Cirebon terhadap terdakwa anak Saka Tatal Bagja dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu daripada pemeriksaan saksi yang meringankan, saksi aducan. Proses pemeriksaan tersebut melanggar pasal 183 dan pasal 184 KUHP yang menempatkan keterangan terdakwa diperiksa terakhir sebagai alat bukti setelah keterangan saksi, surat petunjuk dan keterangan ahli. Kesimpulan, berdasarkan uraian tambahan memori peninjauan kembali di atas, maka dapat disebutkan sebagai berikut. 1.
bahwa dari penambahan novum dan penjelasan tambahan keterangan hukum matinya korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina karena kecelakaan lalu lintas. 2. Bahwa unsur 340 tidak terpenuhi karena pemilik unsur subjektif perencanaan dan motif ada pada 3 orang, yaitu 3 DPO, yaitu Andi, Dani, dan Peggy alias Peron, yang fiktif alias tidak ada. 3. Bahwa keterangan anak saksi natal yang disampaikan pada berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan diperoleh dari hasil penyiksaan. 4. Bahwa penyidikan dilakukan oleh Kepolisian Resort Cirebon melanggar ketentuan yang berlaku atau non prosedural. 5. Bahwa jurek paksi dan jurek juris telah hilaf dan keliru dan menilai penyebab kematian korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina. Penyebab matinya korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina bukan karena luka tusuk akibat tusukan senjata tajam atau samurai, melainkan karena kecelakaan lalu lintas. 6. Bahwa tidak ditemukannya bekas darah Muhammad Rizky Rudiana dan Vina yang tercecer di tempat kejadian peristiwa belakang showroom Jalan Perjuangan, Kampung Situgangga, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Sambi, Cirebon di TKP kedua, dan tidak ditemukannya sidik jari 8 orang terpidana di TKP kedua, dengan tidak ditemukannya bekas darah korban dan sidik jari pelaku, maka peristiwa ini adalah kecelakaan lalu lintas tunggal. 7. Bahwa putusan nomor 16 garing yang melakukan olah TKP tempat kejadian perkara di Polres Talun, Cirebon tidak diajukan dan tidak dihadirkan sebagai saksi oleh jaksa penuntut umum. Ketiga orang tersebut menerangkan hasil pemeriksaan tempat kejadian perkara Polres Talun, Cirebon, korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina mati karena kecelakaan lalu lintas. Dengan tidak diajukan ketiga orang saksi tersebut, hakim juri paksi dan juris telah mengabaikan hasil olah TKP awal. Berdasarkan uraian tambahan memori peninjauan ini, kami ajukan bahwa tambahan memori ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan memori peninjauan kembali yang diajukan tertanggal 8 Juli 2024 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon. Untuk itu kami mohon melalui Ketua Pengadilan Negeri Cirebon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara itu untuk lebih mempertimbangkan dan mencermati memori peninjauan kembali ini. Hormat kami, Kantor Hukum Dr. Farhad Abbas, SHMH, dan rekan Krista Murti Law and Partner, Titin Priayanti, SHMH, dan rekan. Tertangan Dr. Farhad Abbas, SHMH, Krista Murti, SHMH, Titin Priayanti, SHMH, Dr. Fahmi, SHMH, Dr. Tajudin Rahman, SHMH, Edwin Fatoli Pasaribu, SHMH, Yasin S.A, Agus Prayogo S.A, SD Dadan Mariana S.A, NPD, Imas Wiraya Primasari S.A, NH, Riswanto S.A, NH, Yofi Ratna Juwita S.A, NH, Muhammad Rizaldi Kendriawan S.A, Herudin S.Y S.A, ND, MH, Mila Hamila S.A, MH, Kendra Dinata S.A, MH, Mary Alita S.A, Nasrun Hipat S.A.M.H, Siprus Tatali S.A.M.H, Marina S.A, Aloy Ferdinand S.A, Ahmad Rizky Robani Kabat S.A, Gabriel Chandra S.A. Demikian Majelis Hakim. Terima kasih. Sudah ya, sudah selesai. Atas memori peninjauan kembali yang sudah dibacakan, bagaimana dengan permohon? Mohon izin ya Majelis Hakim yang mulia, bahwa sebenarnya kami sudah menyusun tanggapan untuk dibacakan pada sidang hari ini, tapi dikarenakan terkait adanya beberapa poin yang dikurangi, kemudian beberapa poin juga yang ditambahkan oleh penasihat hukum pemohon,
Maka tentunya kami perlu mempelajari terlebih dahulu poin-poin tersebut dan kami meminta waktu untuk menyusun ulang tanggapan kami majelis. Seperti itu, Mbak. Jadi belum siap untuk hari ini ya? Belum siap ya. Karena dari yang disampaikan oleh pihak termohon untuk menanggapi dari memori kunjungan kembali yang sudah dibacakan oleh pihak kuasa pemohon, jadi dari termohon meminta waktu untuk menanggapi, kita beri waktu. Kita akan sidang kembali untuk mendengarkan tanggapan dari pihak termohon pada hari Jumat, ya, hari Jumat. Hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 ya, di jam 9 pagi gitu ya. Jadi para pihak silakan untuk hadir di jam 9 pagi. Sebelum sidang ini kami tutup untuk hari ini, kami ingatkan kembali bahwa perkara peninjauan kembali ini adalah perkara yang akan diputuskan oleh Mahkamah Agung. Jadi kami hanya menerima berkas perkara, tidak memutus untuk perkara peninjauan kembali. Diingatkan kembali ya. Jadi kami tidak memutus, hanya menerima kemudian mengirimkan kepada majelis hakim pada Mahkamah Agung, gitu ya. Jadi kita sidang kembali nanti di hari Jumat tanggal 26 Juli 2024. Jam 9. Ada apa? Mohon izin yang mulia, terkait dengan apa yang kami sampaikan tadi, bahwasanya di sini kami hanya ingin mempertegas ada beberapa poin yang keterangannya akan kita cabut atau kita poin. Di sini yang kita sampaikan di poin 17 dan poin 19 yang tadi sampaikan tidak bacakan. Ya. Mau direspon? Cabut aja keterangannya. Khusus poin 17 dan 19. Dalam memori. Memori awal. Di memori awal. Di sini sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Ini tambahan ya? Iya. Silahkan maju. Ya, izin yang mulia. Tadi seingat kami yang 17 dibaca, ya, 19 yang tidak dibaca. Karena di sini kami silang. Coba maju. Silahkan dari termohon. Ya, jadi pakai yang saya pegang ya. Nih. 17 dibacakan. Jadi berapa? Masih DP.
yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Dan tadi setelah sidang diskors, kuasa hukum dari Saka Tatal sudah menyampaikan beberapa bukti baru yang mendukung agar Saka Tatal bisa kemudian dibebaskan dari status tersangka yang pernah melekat terhadapnya. Dari antara novum tersebut diantaranya adalah menguatkan bahwa kecelakaan yang terjadi terhadap Vina dan Eki tahun 2016 silam adalah kecelakaan tunggal, di mana Farhad Abbas, kuasa hukum dari Saka Tatal, mengatakan bahwa bukti-bukti kuat yang menyertai adalah salah satunya Saka Tatal di program Rakyat Bersuara 11 Juni 2024 mengungkapkan adanya penyiksaan dan juga intimidasi yang didapatkan di Cirebon dan Jawa Barat. Saka Tatal mengungkap juga di sidang, disampaikan juga begitu. Dan hal lainnya juga menguatkan adalah pernyataan Aldi yang merupakan salah satu tersangka bebas yang kemudian mengungkapkan kepada Uya Kuya mendapatkan siksaan pula oleh Rudiana, Ibtu Rudiana. Kemudian novum yang selanjutnya adalah dihapuskannya DPO atas nama Andi dan Dani yang pada saat itu sama-sama kita ketahui merupakan dua nama yang bersama-sama dengan nama Peggy Setiawan atau Peggy Perong yang kemudian dihapuskan, di mana Peggy Setiawan sendiri sudah memenangkan sidang peradilan kemarin dan sudah dinyatakan bebas dari status tersangka. Padahal keberadaan Andi dan Dani ini pada laporan dinyatakan sangat penting karena di sana ada klausul yang menyatakan bahwa perencanaan dan juga pembunuhan terhadap Vina dan Eki ini dimotori oleh Dani lewat pesan singkat berantai. Namun kemudian DPO terhadap Dani dan juga Andi dihapuskan, begitu. Dan kemudian juga hal ini mendorong pada kesimpulan unsur subjektif, rencana, dan motif terhadap pembunuhan Vina dan Eki tidak terpenuhi. Itu adalah fakta baru yang dibawa oleh tim kuasa hukum dari Saka Tatal. Dan juga pembunuhan berencana yang dicurigai ini banyak kejanggalan yang berdasarkan menurut Rudiana ada luka senjata tajam, kemudian ditelusuri di TKP, dan juga berdasarkan kesaksian dari AF dan Dede. Di sini kemudian dinyatakan bahwa hal tersebut tidak dilatar belakangi dengan bukti-bukti yang konkret, yang kuat, begitu. 17 ya, itu singkatnya. AF dan Dede mengatakan bahwa Rizky dan Vina atau Eki dan Vina dikeroyok, lalu kemudian juga menghubungi geng motor yang bersangkutan, Ibtu Rudiana, pada saat tersebut, begitu. Namun laporan Ibtu Rudiana tersebut dikatakan tidak lazim oleh tim kuasa hukum Saka Tatal karena dilakukan penangkapan terlebih dahulu dan juga kemudian langsung menetapkan status tersangka tanpa sebelumnya dilakukan penyelidikan atau langsung ke proses penyidikan dan menetapkan 8 orang termasuk Saka Tatal menjadi tersangka, begitu. Dan nantinya pemirsa, sidang lanjutan untuk peninjauan kembali Saka Tatal ini akan dilanjutkan pada tanggal 26 Juli atau lusa, hari Jumat. Dan selanjutnya pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk bergabung kembali bersama Faisal Rinaldi yang saat ini berada di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Selamat sore Faisal. Bergabung melalui sambungan telepon. Faisal. Ya, apa kata Aldi? Oke. Faisal, bagaimana? Apakah di sana Anda sudah bisa menemui kuasa hukum dari Saka Tatal setelah sidang peninjauan kembali ini akan diputuskan akan dilanjutkan lusa hari Jumat? Ya, dari bagaimana juga biasa, saat itu memang tim kuasa hukum dari pihak pemohon, kuasa penjelasan Saka Tatal masih berada di dalam atau di dalam ruang sidang. Nah, saat ini bisa dilihat Aldi situasi terkini di ruang sidang Cakra, di mana kuasa hukum dari Saka Tatal memang masih mengurus sejumlah dokumen di Majelis Hakim terkait dokumen memori peninjauan kembali atau memori PK yang memang tadi sudah dibacakan oleh tim hukum dari Saka Tatal.
Aldi dan juga pemirsa, nantinya sidang ini akan dilanjutkan kembali pada lusa atau tepatnya pada Jumat 26 Juli 2024. Di mana pada lusa nanti, Aldi, agendanya adalah pembacaan tanggapan dari pihak termohon atau dalam hal ini dari pihak jaksa terkait memori PK atau penilaian kembali yang sudah disampaikan oleh tim hukum dari Sakatatal pada hari ini. Jika bisa kami ulas kembali, Aldi dan juga pemirsa, memang tadi ada sejumlah poin-poin yang dibacakan di dalam memori PK tersebut. Nah, pada kesimpulannya memang kuasa hukum dari Sakatatal tadi menyatakan bahwa peristiwa yang menimpa almarhumah Vina dan juga almarhum Eki pada 2016 lalu adalah kecelakaan lalu lintas, bukan adanya pembunuhan dan juga pemerkosaan. Tadi sempat dibacakan juga, Aldi, ada sejumlah novum atau bukti baru yang digunakan oleh tim kuasa hukum untuk memenangkan sidang PK ini, di mana diantaranya tadi dikatakan oleh kuasa hukum salah satu novum atau bukti baru yang digunakan adalah salinan putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, di mana dalam pra-peradilan tersebut memang Peggy Setiawan status tersangkanya sudah gugur dikarenakan hakim pada saat itu memutuskan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat terhadap Peggy Setiawan ini tidak sah. Nah, itulah yang menjadi novum atau bukti baru yang akan atau yang digunakan oleh pihak Sakatatal selaku pihak pemohon dalam sidang PK ini. Selain itu, Aldi dan juga pemirsa, ada novum-novum lainnya yang memang digunakan oleh pihak pemohon atau dalam hal ini tim kuasa hukum dari Sakatatal. Di antaranya adalah bukti baru yang dimilikinya adalah keterangan atau pernyataan terbaru dari Dede yang merupakan saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu, di mana pada saat itu, Aldi, memang Dede memberikan kesaksian atau keterangan bahwa ia melihat gerombolan terpidana ini melempari batu kepada Eki dan juga Vina pada malam 27 Agustus 2016 lalu. Nah, kemudian inilah yang akhirnya diungkapkan oleh Dede beberapa waktu yang lalu, di mana ia pada saat itu memberikan keterangan palsu atas arahan dari ayah dari almarhum Eki, yakni Ibtu Rudiana, yang memang mengarahkannya memberikan keterangan seperti itu pada saat BAP atau pada saat melakukan penyidikan pada 2016 lalu. Sementara itu, Aldi dan juga pemirsa, tadi juga sempat dikatakan oleh kuasa hukum dari Sakatatal di dalam memori PK-nya, di mana tadi sempat dikatakan bahwa seluruh terpidana bersama dengan Sakatatal belum dilakukan pemeriksaan, alias memang pada saat itu pada 2016 lalu pihak kepolisian langsung melakukan penyidikan tanpa adanya penyelidikan terlebih dahulu, di mana Sakatatal pada saat itu atau saat 2016 lalu langsung ditangkap oleh pihak kepolisian tanpa adanya pemanggilan terlebih dahulu atau permintaan keterangan sebagai saksi. Nah, Aldi dan juga pemirsa, saat ini memang tadi hakim sudah langsung mengatakan bahwa sidang ini akan ditunda dan akan dilanjutkan pada lusa atau tepatnya pada Jumat 26 Juli 2024 dengan agenda pembacaan tanggapan oleh pihak termohon atau dari pihak jaksa. Nah, saat ini sebentar lagi Aldi dan juga pemirsa, kuasa hukum dari Sakatatal bersama dengan Sakatatal akan meninggalkan ruang sidang Cakra, dikarenakan untuk saat ini memang sidang sudah selesai. Dan jika bisa kami ulas kembali, Aldi, memang tadi sidang ini diagendakan awalnya dimulai pada pukul 10 pagi. Namun tadi sempat ada sedikit keterlambatan yang membuat sidang ini ditunda, jadi sekitar pukul 10 lewat tadi dimulai. Di mana dalam agenda tadi, Aldi, memang awalnya tadi pada pembukaan sidang memang pihak dari pemohon atau dari Sakatatal membacakan bukti baru atau novum dan juga membaca
memori PK yang tadi dibacakan secara bergantian oleh seluruh kuasa hukum dari Saka Tatal. Aldi, kembali ke Anda, Aldi. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi atas ulasan dari sidang peninjauan kembali Saka Tatal ini. Kita sama-sama update bagaimana kelanjutannya dari laporan Anda nanti. Namun pemirsa, breaking news harus kami jeda. Terlebih dahulu tetaplah bersama kami segera kembali. Isu terhangat selama sepekan terakhir. Diketahui Iran meluncurkan puluhan drone dan rudal balistik ke arah Israel. Kumpulan berita yang paling banyak dibicarakan. Kecelakaan mengerikan yang melibatkan 3 mobil hingga terbakar